Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تصلح بها شاني وتحفظ ببركتها إيماني وتنور بها وجهي وجناني وتعصم بها عن الخطأ لساني. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد أفلح المتقون. Hadirin hadirat yang berbahagia, dunia ya, setiap pertemuan ada perpisahan. Ada hidup, ada kematian. Allah menciptakan kita. Kembar. Baru kemarin itu saya tanyain bapak ini. Saya kurang paham namanya, tapi beliau tuh rajin ngaji ya. Nah, terus mukanya enak aja gitu. Tawa aja ya. Masya Allah. Mudah-mudahan dia bertemu dengan Allah dengan tertawa. Ya. Nahlu husnul khatimah insyaallah. Nah. Ya memang begitu. Kitab Nasuih kan masih bicara soal kematian. Kalau kita bicara soal kematian, terlalu besar kayaknya. Itu bukan berarti nakut-nakutin, bukan. Bila kita bicara tentang kematian, berarti kita berbicara tentang persediaan. Ya. Persediaan apa? Persediaan untuk menghadapinya. Ada seorang ahli syair mengatakan, "Ightanim fil faraghi fadla ruku'in, fa'asa an yakuna mautuka baghtah. Kam sahihin ra'aitahu min ghairi sugmin, dhahabat nafsuhu sahihatu faltah." Bila kamu punya kesempatan baik, isilah dengan sembahyang. Tapi ini bukan hanya sembahyang aja, sebab sembahyang kan harus kita wudu dan segala macam. Yang lain, perbuatan yang lain. Ya, salawat, zikir, sedekah, nolongin orang, ya. Itu kan perbuatan baik. Kenapa katanya? Ightanim fil faraghi fadla ruku'in. Karena dikhawatirkan meninggal kamu tiba-tiba. Dikhawatirkan meninggal kamu tiba-tiba. Makanya saya mengatakan tadi, kalau kita berbicara tentang kematian, itu bicara tentang persiapan atau persediaan. Kam sahihin ra'aitahu min ghairi sugmin. Betapa banyak orang nggak sakit, nggak pusing, nggak stroke, tidak ada sakit apa-apa. Ra'aitu min ghairi sugmin, dhahabat nafsuhu sahihatu faltah. Tiba-tiba kita dengar meninggal. Lagi duduk, lagi di pesawat, lagi di bus. Fa'tabiru ya ulil albab. Kita jadikan ini ibrah. Pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita. Kalau itu bisa terjadi pada hamba Allah yang lain, bisa terjadi nggak pada kita? Bisa. Makanya kita harus selalu siap. Ya, harus selalu siap. Sembahyang 5 waktu jangan ditinggalkan. Itu modal itu. Ya. Di waktu-waktu yang kosong itu tadi saya bilang banyak kerjaan yang bisa dikerjakan. Salawat, zikir, nolongin orang, nyenengin orang, hadir majelis taklim. Ini semua bekal buat kematian. Betapa bahagianya ya kalau meninggal di pengajian. Atau dia sedang jalan atau pulang dari pengajian, berangkat ke masjid, pulang dari masjid. Itu semua kematian-kematian yang baik. Mudah-mudahan arwah atau ruh daripada Haji Muhammad Arsani bin Abdul Rahim, insyaallah mendapat tempat yang layak ya, min ahli jannah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kita masih tentang keutamaan sholat. Kita akan baca malam ini
Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyidil Walid Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa Syekh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bihulun fidarin amin. Terakhir yang kita baca bahwa nanti orang-orang di yaumul qiyamah itu akan diperintah oleh Allah untuk bersujud. Sujud salah satu daripada rukun salat. Orang-orang yang di dunianya ikhlas sembahyangnya, nggak ninggalkan di waktunya, tambah lagi dengan sholat sunnah, apalagi sholat malam, ketika disuruh sujud seperti orang yang udah diminyakin, enak, gampang. Ya, apa? Tokcer, loncer. Nah, kalau dia di dunianya sembahyang baik, gampang tuh disuruh sujudnya. Nanti ketika Allah menunjukkan dirinya dengan yang pantas dengan keagungannya Allah, ya, itu suruh sujud. Semua orang bisa bersujud, tapi kalau di dunianya dia munafik, dia ria, dia bohong salatnya, ketika dia mau bersujud, dia terjerembab, bukan terjerembab, jatuh ke belakang, ya, jatuh ke belakang. Kalau orang Sunda bilang ngageledag, bahasa Melayunya anak nggak paham deh tuh, begitu. Ya. Jadi dia bukan ke depan, ke belakang, ya, nasallallahu alaihi wasallam, jangan sampai begitu. Gala wajah min tariq Ibrahim al-Nukhai fi qaulihi ta'ala yauma yukshafu an saqin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ayyukshafu an amrin azim. Jadi nanti di yaumul qiyamah akan ada dibukakan oleh Allah sesuatu yang sangat besar, kata Ibnu Abbas, maknanya begitu. Yauma yukshafu an saqin. Ini ayat Quran. Tsumma qala yuqalu qamatil harb 'ala saq. Contoh dalam bahasanya qamatil harb 'ala saq yakni istaddat wa 'azmat. Jadi kalau disebut qamatil harb 'ala saq yakni sudah betul-betul pertempuran yang luar biasa sudah. Berkecamuk, ya. Nah, ini kalau di yaumul qiyamah bukan berkecamuk soal pertempuran, berkecamuk gimana saya diselamat apa masuk neraka, ya. Nah, orang-orang yang tadi saya katakan di dunianya menjaga salatnya, nanti dia bersujud, dan itu tanda insya Allah dia selamat untuk dapat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersujud. Amin. Gala wa min fadailis shalah fil akhirah. Ini semua di akhirat nih, fadilah salat di akhirat kan. Daripada juga keutamaan salat di akhirat. Anna laha baban khasan min abwabil jannah yadkhulu minhul musalli. Sebagaimana kita dengar bahwa orang-orang yang puasa punya bab sendiri. Orang-orang yang suka menyenangkan orang, anak kecil, ada nama surganya sendiri punya. Dipanggilnya dari pintu itu. Nah, orang-orang yang sembayangnya betul, dia pun punya pintu khusus. Jadi VIP-nya orang-orang yang suka salat. Ya. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadha khairun. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Saudara, jadi semua tuh yang ahli-ahlinya secara umum masuk surga sama. Tapi kan punya keistimewaan, punya pintu sendiri. Ya, kayak orang-orang ngantri, kita dapat pintu khusus, kan keistimewaan namanya itu. Ya, dijelaskan di sini bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang berinfak zaujaini fi sabilillah. Ini kalau yang kurang paham artinya bisa salah arti nih. Siapa yang menginfakkan dua istri di jalan Allah,
Habib Hasan bingung, kan enggak menginfakkan 2 istri. Hah? Maksudnya 2 macam keistimewaan yang ente infakkan di sabilillah. Maksudnya kembar tuh, kebaikan itu. Mana? Misalnya ente nyumbang fisabilillah dengan uang, nyumbang juga kuda, 2. Uang, kuda, atau kuda dengan senjata. Nah, itu 2, saja. Ya. Nudiya min abwabil jannah, akan dipanggil di antara pintu-pintunya surga orang tersebut. Ya Abdullah, hadza khair. Khair hamba Allah, ini adalah kebaikan. Dia akan dipanggil nanti di babnya kalau soal jihad, ya. Baik. Faman kana min ahli sholati du'iya min babis shalah. Orang-orang yang menjaga salatnya nanti di akhirat akan dipanggil untuk masuk surga melalui pintu salat. Melalui pintu salat. Kemudian galawaman kana min ahli jihad, orang yang suka jihad, ya, berjihad di jalan Allah, du'iya min babil jihad, akan dipanggil di pintu jihad juga, ya, dipanggil di pintu jihad. Wa man kana min ahli siyami du'iya min babil rayyan, orang yang selalu suka berpuasa, bukan puasa wajib aja nih, puasa sunnah, Senin Kemis kek, Som Daud kek, 3 hari di tengah bulan kek, ya, akan dipanggil dari pintu Rayyan, ya. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babil shadaqah, orang yang sering sedekah, maka Allah akan panggil dia di pintu sedekah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya. Dengan hak ibu bapakku kepada aku, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah. Fa hal yuda ahadun min tilkal abwab kulliha? Apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu? Jadi kalau orang ini berarti udah betul-betul, ini bukan FIP, satu lagi apa namanya? FFIP. Ya. VVIP. Jadi ditanya nih, Sayyidina Abu Bakar pinter. Ada nggak orang yang dipanggil dari semua pintu? Ada. Jadi dia memang jihad ikut, sedekah nggak pernah ketinggalan, sholat apalagi, puasa begitu juga, sedekah begitu juga. Sayyidina Abu Bakar habis semua uangnya, hartanya. Ketika ditanya sama Rasulullah, engkau tinggalkan apa? Ana tinggalkan Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Beliau bertanya, ada nggak orang yang dipanggil dari semua pintu ya Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Ya, ada. Kemudian berkata beliau, wa arju an takuna minhum. Kata Nabi, aku mengharap engkau dipanggil dari semua pintu ya Abu Bakar. Nah, jadi kalau sudah begitu kan dia milih sendiri. Kalau dipanggil dari semua pintu, kan orangnya satu. Dia tinggal milih dah pintu yang mana. Ya Rabb, mudah-mudahan kita yang termasuk orang yang seperti itu ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, nikmat sekali ya. Nah hadirin, hadis ini mengakhiri tentang salat. Ya. Paling banyak ini pembahasan tentang salat. Sekali lagi, mari jaga salat dengan baik, terutama salat fardu, jangan diakhir-akhirkan apalagi ditinggalkan. Jangan dijamak-jamak kalau Anda bukan ahli jamak. Ya. Kan jamak itu ada syaratnya. Enggak sembarangan, sedikit-sedikit jamak, sedikit-sedikit jamak. Jangan. Ya. Ada syaratnya. Apakah itu jamak takhir? Apakah itu jamak taqdim? Jangan sembarangan. Karena Nabi enggak begitu. Contoh dari Nabi, ya. Sembahyang di waktunya. Itu lebih bagus. Apalagi di awal waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah, inayah kepada kita, bisa menjaga sholat kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita sembahyang, kita meninggal lagi sujud lagi. Amin ya rabbal alamin. Wa dzalika 'ala Allah bi aziz. Enggak ada yang susah buat Allah kalau mau, ya. Nah, sekarang ini yang paling enak didengarnya nih. Ya. Orang itu paling senang berteman dengan orang yang cocok dengan dia, kan begitu? Ya kan? Nggak mungkin dia berteman dengan orang yang nggak cocok, jarang itu. Nggak mungkin. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan al-arwahu junudun mujannadah.
Ruh-ruh orang ini seperti grup-grup tentara. Artinya satuan-satuan tentara. Ini kavaleri, ini apalagi nih? Enggak paham Anda tuh. Tentara tuh, ya. Ini grup ini, grup ini. Jadi bergrup nih. Allah ciptakan ruh ini bergrup. Al-arwahu judunun mujannana famakhtalafa minha ikhtalaf wa ma tawafaqa minha ikhtalaf. Kalau ruhnya sama satu grup, biasanya enak. Artinya apa istilah sekarang kalau ini lancar gitu, bukan lancar biasanya. Masuk ngomong. Ya. Sementara yang tidak segrup, dia biasanya nggak cocok. Bukankah Anda pernah begini? Ada satu orang nggak punya salah, mungkin nggak kenal, mungkin baru kenal. Kita lihat dia nggak seneng aja. Kita nggak ganggu dia juga nggak ganggu kita. Cuman males mau ngajak ngomong, dia mau aja. Nah itu mungkin di alam arwah dia grupnya beda sama kita. Tapi kalau yang grupnya sama, enak aja tuh ngomong, lancar, langsung bisa ngobrol terus. Nah, jadi kalau Anda kebetulan dapat orang yang begitu, jangan terus dicemberutin, jangan. Ya, mungkin tidak segrup dengan kita, biarin aja. Nah, buat ente-ente, buat anak-anak, ya kan? Begitu. Nah, sekarang saudara, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, bahkan yang jauh dengan Rasulullah kan kepengen dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dia afdal makhlukat, paling afdalnya hamba Allah, Rasulullah SAW. Bisa nggak nih kita nanti bersamaan dengan Rasulullah, menjadi temannya Rasulullah di surga? Bisa. Nabi bersabda di dalam sebuah hadisnya, ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah. Saya dengan orang yang mengurus anak-anak yatim kahatain. Beliau tunjukkan jari tengah dan jari telunjuk. Kata ulama ini dua makna. Menunjukkan kedekatan atau menunjukkan pangkat Nabi di atas sedikit, dia bawahan sedikit. Jadi Nabi ini dia di sini pangkatnya. Nggak perlu dah kita pangkat. Yang penting kita sama-sama Rasulullah SAW kan, pasti surganya yang paling tinggi, surganya yang paling baik. Nah. Maka saudara, kalau ingin berteman nanti di surga dengan Rasulullah, cari jalan supaya Rasulullah senang kepada kita. Bagaimana Rasulullah senang kepada kita? Pertama, orangnya melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah. Yang kedua, laksanakan sunnah-sunnah Kangjeng Nabi supaya kita kenal dengan Kangjeng Nabi. Ini yang cari sunnah saya. Jangan hanya yang fardu aja, fardu itu betul bagus. Ya, itu modal kita tuh. Tambah dong. Ya, tambahnya dengan apa? Dengan yang sunnah. Yang Anda bisa, nggak usah dipaksakan. Yang Anda bisa. Ya, yang Anda bisa itu jadi enak, nggak terpaksa. Nanti kalau bisa lebih lagi, bismillah. Habib saya bisa sembahyang zuhur sebelumnya 2 rakaat. Ya kan? Sudahnya 2 rakaat. Saya bisa hanya rawatib saja. Bismillah, kerjakan rawatib. Oh, saya bisa tambah, Bib. 2 atau 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur, 4 sebelum asar. Begitu juga nanti setelah maghrib saya salat awabin dan seterusnya. Bahkan ada sekian ratus rakaat. Bismillah. Itu berarti mendekatkan kita ketika kita cinta sunnah. Ketika kita amalkan sunnah, kita mengenalkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Ada perkataan ulama, kalau saya punya guru yang berbicara. Man tahawana anis sunnah, uqiba bihirmanil fara'id. Siapa orangnya menganggap enteng sunnah, sunnah, nanti dia bisa mengatakan, fardu. Yang menghinakan sunnah, bisa dia nanti meninggalkan yang fardu. Na'udzubillah min. Nah, mafhum omongan ini kalau kita balik, siapa yang memperhatikan sunnah, mencintai sunnah, fardunya akan lebih baik lagi. Fardunya akan lebih baik lagi. Dan kita orangnya insyaallah, ya. Nah, jangan sampai tidak ada sunnahnya. Supaya kita dikenal oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Semua akan dikenal, tapi yang itu lebih dikenal lagi. Karena dia mencari sebab pendekatan dengan Rasulullah. Apa pendekatannya? Yaitu laksanakan sunnah Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Itu pendekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang judul yang akan kita baca adalah Murafaqatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil Jannah. Berteman, berkumpul
bersatu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Allahumma ij'alna minhum ya Rabb. Allahumma ij'alna minhum ya Rabb. Allahumma ij'alna minhum ya Rabb. Ini yang paling nikmat. Kita bersatu sama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Qala wa min khasaisis salah, afwan. Ini daripada salat juga nih, maaf ya. Wa min khasaisis salah aidan annaha tuhayyi al-musalli wa ta'udhu li murafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari keistimewaan salat bahwasanya dia akan menyebabkan ya, berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Itu kalau orang yang selalu kurang benar sholatnya, kalau masuk surga nggak dengan Nabi. Ini mafhum kalamnya. Jadi orang-orang yang jaga sholatnya, insya Allah bisa berteman dengan Nabi SAW. Tapi orang-orang yang sembarangan sholatnya, ya kan, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, mengakhir-akhirkan, ya, menjamak dengan tidak tentu, semua dia, ya, jangan. Nah orang-orang yang sholatnya amburadul, itu walaupun dia masuk surga, menurut apa yang kita lihat sekarang ini, dia tidak bersama Nabi Muhammad SAW. Udah nikmat saudara, di surga sekalipun jadi gembel enak, apalagi jadi ahli surga. Misalnya kita di surga, gembel surga, nggak apa-apa. Namanya gembel tapi gembel surga, saudara-saudara. Ya, insya Allah nggak ada gembel di surga. Seandainya, apalagi memang ahli surga. Ya, pembantu rumah tangga dengan yang punya rumah kan lain. Tapi kalau di surga pembantu surga itu nikmatnya luar biasa, saudara. Ya. An Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu akhlumun Nabi sallallahu alaihi wasallam nahari. Ini seorang sahabat namanya Rabi'ah. Dia berkhidmat kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari hadis ini, saudara, bahwa orang-orang yang berkhidmat kepada gurunya itu mulia. Seperti sahabat-sahabat yang berkhidmat melayani gurunya. Ya, seperti orang sahabat melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu tidak benar, Nabi nggak mau. Dan Nabi bukan orang-orang tipe yang mau dilayani terus, enggak. Kalau lagi bawa barang itu ya, Nabi mau diambil, nggak bisa. Dia bilang, saya yang lebih berhak untuk bawa. Nggak mau. Ya, Rasulullah nggak mau begitu. Bukan orang tipe-tipe yang mau dilayani saja, tidak. Tapi ada orang-orang memang karena dia ingin Nabi menyenangkan hatinya. Padahal Nabi bisa. Ada yang bawa sendalnya, ya. Ada yang rapiin bajunya, cuciin bajunya, misalnya itu kan khidmat semua. Nah, ini diambil dari sahabat Nabi SAW. Makanya anak-anak pesantren itu ada kesayangan gurunya kan? Kedekatannya dia kepada guru dengan apa? Dengan berkhidmat. Baik. Kuntu akhlumun Nabi SAW. Siang saya gunakan untuk berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Rabi'ah ini. Ya. Waktu itu Rabi'ah haus, jadi minum dulu. Fa idza kana al-lailu awaitu ila babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana al-lail awaitu ila babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabittu indah. Siang dia punya tugas. Malam bukan dia. Tapi dia malam juga suka datang kepada Rasulullah SAW. Dia tidur di dekat pintunya Rasulullah SAW. Saking cintanya kepada Nabi. Fa idza kana al-lailu awaitu ila babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang ke pintu rumahnya Nabi Muhammad SAW. Fabittu indah, aku tidur. Kadang-kadang dia tidur tuh di situ. Baik. Fabittu indahu fala azalu asma'uhu yaqul subhanallah subhanallah subhana rabbi. Aku selalu dengar Nabi mengatakan malam-malamnya itu subhanallah subhanallah subhana rabbi. Ya. Hatta amalla au taghlibani aini wa anam. Nabi belum selesai itu, dia udah ketiduran. Tapi yang didengar oleh dia subhanallah, subhanallah, subhanarabbi. Nah, ini contoh juga, boleh aja tuh, ya. Kan memang disunahkan tuh. Kalau mau tidur, suruh subhanallah 33. Seperti salat, alhamdulillah, Allahu akbar, ya. Terjadi persis seperti salat. Baca ayat kursi, baca aman Rasul, ya.
Kalau aja baca ratib udah ketahuan ada tuh semua, ya. Baik. Jadi dia tidur di depan pintunya Rasulullah SAW sampai dia ketiduran. Ya, Nabi belum tidur berarti. Faqala yauman, karena Nabi cinta nih mani orang. Ya Rabi'ah, kata Nabi SAW. Hai Rabi'ah, ya, kau ini saya jabarkan sendiri ya. Karena dia berkhidmah, ikhlas khidmahnya, Nabi sayang sama dia. Dan tidak ada makhluk Allah yang lebih menepati janji, lebih setia daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi lebih cinta kepada kita lebih dari ibu dan bapaknya, ya, lebih dari ibu bapak kita cinta kepada kita. Ibu bapak kita nggak bisa nyelamatin kita, saudara. Ibu dan bapak kita nanti yaumul qiyamah lari semua sendiri. Yang bisa nyelamatin siapa? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi Muhammad. Baik. Ditanya Rabi'ah nih, "Hei Rabi'ah, salni fa'atiyaka." Allah, yang ngomong Nabi nih. Nabi doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat nih saudara nih. Bapak siapa Haji apa? Haji Muhammad Arsani. Beliau kan selalu hadir pengajian. Akhir hayatnya di mana nih? Tolong jawab, akhir hayatnya di mana? Akhir hayatnya di mana? Iya, saudara. Ini contoh nih. Ya. Kalau selalu di mall, akhir hayatnya bisa di mall, saudara. Ini Masya Allah beruntung. Ya. Seolah-olah dia kepengen masih bertemu dengan kita nih di pengajian. Masya Allah, tabarakallah, rahimahullah, rahmatullah berar. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Akhirnya Nabi tanya, Nabi mengajukan, "Hei Rabi'ah, minta, aku akan beri." Itu Nabi kalau ngomong begitu, saudara, berarti kayaknya pintu surga dibukain sama Nabi SAW. Ayo masuk. Seperti itu. Karena tidak ditolak oleh Allah SWT. Baik. Sanni fa'atika. Minta. Aku beri engkau. Tapi ini orang pintar. Kalau orang sekarang mungkin, Sanni. Rumah ya Rasulullah yang mewah. Mercy 2. Pabrik 3. Tanah 70 hektar. Hah? Istri 4. Misal ini, ya. Mungkin gitu ditanya. Ya. Ini enggak. Gal ardirni hatta anzur. Dia bilang, ya Rasulullah, tolong ulur dulu biar saya mikir minta apa yang paling enak. Kau pintar nih orang. Enggak langsung minta. Gal undurin dulu ya Rasulullah, nanti saya mau mikir dulu apa nih yang saya minta dari engkau. Karena dia mau yang terbaik dong. Orang minta mau yang terbaik. Baik. Kemudian wa tadzakartu anna dunya faniyah. Tadinya dia meminta dunia. Dia bilang dunia gua bakal tinggal. Terputus nih dunia bakal ditinggal. Hah? Ini contoh nih. Emang ada yang ikut anaknya? Gak mau anaknya suruh ikut. Istrinya yang bilang engkau belahan dadaku segala macam, begitu mati gak mau ikut. Betul gak? Gak sendiri. Dia dan amalnya. Baik. Dia bilang, dunia kalau aku minta aku tinggal. Saya mau yang tetap terus. Faqultu ya Rasulullah. Lihat pintarnya nih orang. Ya Rasulullah, setelah dia mikir, as'aluka anta wallaha an yunjani minan nar wa yudkhilani jannah. Hebat permintaannya. Ya Rasulullah, doakanlah aku, mintakanlah aku dari Allah agar diselamatkan dari api neraka dan masuk surga. Itu maka cinta kita. Pintar nih mintanya. Agar diselamatkan dari api neraka dan masuk surga. Udah selesai dah. Nggak ada apa-apa lagi sudah kalau sudah Nabi yang doakan. Mungkin Anda ada yang bertanya, Bib, kalau yang didoakan oleh Nabi masuk surga, sementara Nabi meninggal duluan, ada kemungkinan orang itu berubah. Atau mungkin ketika didoakan, orang itu masih keadaan setengah-setengah. Ulama mengatakan, kalau Nabi mengatakan demikian, orang ini akan diberi oleh Allah taufik, tobat kepada Allah, dan beramal soleh, serta diterima amalnya oleh Allah. Tuh, begitu saudara. Ya jadi jangan bingung, jangan. Begitu dia minta. Kata Rasulullah SAW. Diam Rasulullah SAW. Waktu dia minta, ya Rasulullah doakan saya, dijauhkan dari api neraka dan masuk surga. Diam Rasulullah SAW. Tapi nggak gampang permintaan.
Surga perlu modal, neraka ada sabab. Baik. Kemudian, summa qala, man amaraka bihadza? Kagum Rasulullah SAW, kok permintaannya bagus. Orang biasa minta dunia kan. Coba saudara-saudara yang datang ke kiai. Oh ini orang ke kiai ternyata doanya bagus. Yang datang kebanyakan minta apa? Minta dunia. Pengen banyak duit, usaha lancar. Hah? Gitu duit. Kebanyakan. Coba ini jarang ini. Ya. Habib Soleh ngomong begitu. Banyak orang yang datang kepada saya mintanya minta dunia. Maksudnya dia nantang, kenapa nggak minta akhirat? Dapat insya Allah. Pada mintanya minta dunia. Paling sembuh dari sakit ini. Tapi enggak ngomong sembuh dari sakit, saya beribadah kepada Allah, kuat ibadah kepada Allah, jadi orang bahagia. Jarang ngomong begitu. Pengen jadi pengusaha sukses, duit banyak. Ini buat hasil dunia ini minta. Enggak apa-apa, boleh saja. Asal ente bisa olah itu dunia dengan baik, boleh saja. Nah ini enggak dia mintanya. Sama sekali enggak ada dunia. Nabi sampai nanya, kagum Nabi, siapa yang ngajar kamu ini? Siapa yang ngajar kamu ini? Man amaruka bihadza? Qultu ma amaruni bihi ahad. Enggak ya Rasulullah. Enggak ada yang ngajar, enggak ada yang nyuruh saya minta begini kepadamu ya Rasulullah. Walakinni alimtu anna dunya munqati'a faniya, tapi saya tahu dunia bakal ditinggal dan tidak kekal. Dunia bakal ditinggal dan tidak kekal. Pakai al semua. Dan surga itu perlu bekal. Ya, dunia akan ditinggal karena tidak kekal. Surga itu perlu bekal. Pakai al semuanya. Ya, baik. Wa anta, walakinni wa anta minallahi bil makan alladhi anta minhu. Aku tahu ya Rasulullah. Aku tahu siapa aku. Aku tahu siapa engkau ya Rasulullah. Kalau nanti aku mati, tempatmu sudah paling tinggi. Karena engkau ada kecintaannya Allah, Habibullah, aku hamba biasa. Kemudian, fahbabtu anta wali. Oleh karena itu, aku meminta kepadamu untuk mendoakan aku seperti itu. Dia nggak bilang begitu, ya. Tapi maksudnya Rasulullah kan pasti maksud juga. Ini omongannya. Dia bilang, saya tahu wa anta bil makan alladzi anta minhu. Engkau di tempat kedudukanmu yang begitu besar di surga. Anda mungkin gak ketemu. Maksudnya pengen sama-sama karena Rasulullah SAW di surganya. Baik. Fa ahbabtu anta wallahi li. Oleh karena itu aku ingin engkau doakan aku mati jauh dari api neraka, masuk surga dengan ada di tempat engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil makan alladzi anta fi. Saya tahu saya bukan ahlinya, tapi Anda minta doa dari engkau. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lihat. Ini permintaan kan? Nabi pasti enggak usah pakai embel-embel. Dikabul oleh Allah. Tapi lihat Rasulullah mengajarkan kepada kita, enggak boleh seenaknya saja dalam dunia ini. Mau masuk surga aja langsung. Muda foya-foya. Tua kaya raya. Mati masuk surga. Enak aja saudara. Enak benar tuh. Muda foya-foya. Tua kaya raya. Mati masuk surga. Enak aja. Memang punya siapa masuk surga? Ada kuncinya. Ada harganya itu surga saudara-saudara. Baik. Nabi mengatakan, inni fa'ilun, aku akan melaksanakan itu. Yani Nabi akan mendoakan. Dan insya Allah engkau bersama dia di surga. Engkau bersama aku di surga. Cuma Nabi nggak ngomong ini secara bahasa begitu. Ya. Tapi apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolong aku dari dirimu agar banyak sholat. Jadi orang-orang yang banyak sholat sebagaimana Rabi'ah ini diberi kabar gembira oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita nanti di surga bersama Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Sedikit lagi. Jadi hadirin, kalau kita ingin bersama-sama dengan Nabi di surga, perbanyak sholat. Lebih sholat itu kan 5 waktu. Bahkan di Quran gak disebutin waktunya. Ada orang yang ngomong gitu kan. Ya, kan ini hukum dari Allah itu
datang melalui Al-Quran. Al-Quran diterangkan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidak semua masalah dari Al-Quran. Ada dari Rasulullah SAW, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kan ikut Nabi. Seperti haji. Khudhu anni manasikakum. Ambil manasik kamu dari aku. Ya Allah tidak menerangkan tuh. Tawaf 7 ada? Tidak ada. Allah mintakan kita haji. Walillahi al-nasi hujjul bait wa nistata'a ilaihi sabila. Ada enggak tawaf? Tidak ada. Suruh tawaf, suruh bayat bina. Secara umum saja. Yang mengkhususkan siapa? Yang menerangkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijadikan oleh Allah ahlus shalah, yang menjaga salat, dan tambah dengan salat sunnah. Jangan menghinakan sunnah, banyakkan sunnah. Insyaallah kita bersama-sama Rasulullah nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Berhubung ada jenazah dan kita juga akan baca tahlil, kita akhiri di sini. Ya, tapi akhirnya ajib kan? Bersama Nabi di surga. Semoga kita semua bersama Nabi di surga sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal 'afwu.